Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai bagi kita semua. Bagi para rekan, sahabat, kakak, dan adik semua, mudah-mudahan video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua sebagai generasi penerus bangsa. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Media pahlawan kali ini akan menceritakan salah seorang pahlawan negara kita yang bernama Abdul Wahid Hasyim. Beliau adalah seorang negarawan dan tokoh Islam. Ketika Partai Komunis Indonesia pimpinan Musso melancarkan pemberontakan di Madiun, Jawa Timur pada 18 September 1948, markas besar pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU tengah pula berada di kota yang sama, setelah sebelumnya berada di Pasuruan. Selaku Ketua PBNU, Kiai Haji Muhammad Dahlan bersama-sama PBNU memutuskan untuk meninggalkan kota Madiun. Namun kebanyakan warga NU yang tersebar di Indonesia tidak mengetahui kemana PBNU tersebut akhirnya memindahkan markas, mengingat kondisi revolusi yang serba tidak menentu ketika itu. Begitu pula dengan keberadaan Kiai Haji Muhammad Dahlan serta pengurus besar Nahdlatul Ulama lainnya. Kontak telah berulang kali diusahakan, namun sulit mendapatkan kepastian mengingat sarana komunikasi sangat terbatas. Mengingat itu semua, Rois Akbar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Abdul Wahab Jasbullah segera menghimpun tokoh-tokoh NU yang masih dapat dihubungi untuk melaksanakan musyawarah guna memilih ketua PBNU yang baru. Hasil keputusan musyawarah menetapkan Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim selaku ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ketika Wahid Hasyim yang bertindak selaku ketua PBNU tengah memimpin konferensi besar NU di Tulung Agung, secara tidak terduga muncul Muhammad Dahlan pada konferensi tersebut. Dalam sejarah NU, baru kali itu terjadi organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut mempunyai dua orang ketua umum. Pertemuan dua ulama tersebut berakhir melegakan karena keduanya merasa bukan dua pesaing, melainkan satu kesatuan dalam persaudaraan Islam. Konferensi besar kemudian memutuskan Wahid Hasyim tetap menjabat ketua PBNU sementara wakilnya dijabat Muhammad Dahlan. Kelak, Muhammad Dahlan akan kembali menjadi ketua setelah Wahid Hasyim berpulang pada 19 April 1953. Wahid Hasyim dilahirkan di Jombang, Jawa Timur 1 Juni 1914. Ia putra Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ulama besar sekaligus pendiri NU. Masa kecilnya dihabiskan dengan menimba ilmu di pesantren-pesantren, termasuk pesantren Tebu Ireng milik ayahnya. Selain itu, ia secara otodidak mempelajari ilmu pengetahuan lainnya, sehingga ia dikenal mempunyai wawasan yang sangat luas. Pada 1935, Wahid Hasyim mendirikan madrasah modern dengan nama Madrasah Nizamiyah. Ia juga mendirikan Ikatan Pelajar-Pelajar Islam yang disingkat IPPI setahun berikutnya. Pada 1939, NU menjadi anggota Majelis Islam Ala Indonesia, sebuah badan federasi partai dan ormas Islam di zaman pendudukan Belanda. Seperti ayahnya, Wahid Hasyim juga terkenal sebagai ulama karismatik. Ketokohan dan keluasan ilmunya menjadikannya ditunjuk sebagai ketua besar pengurus NU. Tidak hanya dalam bidang keagamaan, nama Wahid Hasyim juga berada di pentas politik pergerakan nasional. Bersama Kiai Haji Mas Mansur dan Kiai Haji Taufikur Rahman, Wahid Hasyim mendirikan Majelis Syuro Muslimin Indonesia yang disingkat Masyumi ketika masa pendudukan Jepang. Ia ditunjuk menjadi Ketua Masyumi pada 24 Oktober 1943.
Di sana ia merintis pembentukan barisan Hizbullah yang membantu perjuangan umat Islam mewujudkan kemerdekaan. Selain terlibat dalam gerakan politik, pada 1944 ia pun mendirikan sekolah tinggi Islam di Jakarta yang pengasuhannya ditangani oleh Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir. Menjelang kemerdekaan 1945, Wahid Hasyim ditunjuk menjadi salah seorang anggota Panitia 9 dari BPU PKI. Panitia kecil itu memanfaatkan waktu selama reses setelah menjalani sidang pertama hingga berhasil menghasilkan suatu rumusan yang menggambarkan azas dan tujuan pembentukan negara Indonesia merdeka. Hasil rumusan tersebut diberi nama Piagam Jakarta dan kemudian ditandatangani Muhammad Yamin pada 22 Juni 1945. Dan akhirnya Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Sehari setelah Indonesia mengumumkan kemerdekaannya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat PPKI bersidang untuk yang pertama kali dan mengambil keputusan bersama. Salah satunya adalah mengubah kalimat sila pertama Pancasila menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ketokohan dan wawasannya membuat Wahid Hasyim ditunjuk sebagai Menteri dalam Kabinet Presidentil pada tanggal 2 September 1945. Tidak itu saja, ia juga ditunjuk menjadi Menteri Agama dalam 3 periode pemerintahan, yakni dalam Kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 20 Desember 1949 sampai 6 September 1950, Kabinet Natsir 6 September 1950 sampai 27 April 1951, dan Kabinet Sukiman Suwiryo 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Nahdlatul Ulama dalam pimpinan Wahid Hasyim kemudian menyatakan keluar dari Masyumi pada 1951 dan mendirikan partai politik Nahdlatul Ulama. Wahid Hasyim terpilih menjadi ketua umum dengan wakil-wakilnya antara lain Kiai Haji Masyikur yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Agama dalam beberapa kali kabinet, dan Kiai Haji Muhammad Dahlan yang kemudian juga ditunjuk sebagai Menteri Agama dalam Kabinet Ampera II serta Kabinet Pembangunan I. Sang ulama karismatik akhirnya berpulang pada 19 April 1953. Ia mengalami kecelakaan mobil di daerah Cimahi, sebelah barat kota Bandung, dalam perjalanan menuju Sumedang untuk menghadiri rapat Nahdlatul Ulama. Jenazah Wahid Hasyim dimakamkan di Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Pemerintah Indonesia mengangkatnya sebagai pahlawan pergerakan nasional berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 206 tahun 1964 tertanggal 24 Agustus 1964. Mengingat jasa-jasanya sebagai pemimpin Indonesia yang semasa hidupnya terdorong oleh takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan rasa cinta tanah air dan bangsa, telah memimpin suatu kegiatan yang teratur guna mencapai kemerdekaan nusa dan bangsa. Sekitar 46 tahun kemudian, 20 Oktober 1999, putra sulung Wahid Hasyim, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, terpilih menjadi Presiden keempat Republik Indonesia. Rekan-rekan dan adik-adik sekalian, demikian cerita dari Abdul Wahid Hasyim yang merupakan negarawan dan tokoh Islam dari negara kita. Semoga cerita ini menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Terima kasih.